Oh gitu. Iya dong. Oke, udah bisa ya? Lairudi pikirannya kemana-mana sih. Nggak kemana-mana, ke situ aja. Iya, pikirannya piknik langsung. Piknik kemana nih? Piknik ke Hong Kong. Wis, mantap. Ayo, mainkan. Oke, sudah. Mungkin dimulai lagi ya. Tadi startnya udah. Tadi siapa? Aku lah ya yang waktunya masih banyak ya biar bisa Lairudi waktunya kan di bawah aku nih. Siap, silakan. Jadi Ya. Lairudi tetap ini sang debater ini partisipan semua dan para netizen masih tetap konsisten dengan aku adalah aku ya, tapi menurut saya sih konsisten tidak konsisten ya. Bahwa itulah sesungguhnya Sang Maha Pencipta ya. Kalau begitu saya minta ininya Lairudi ya, bisa nggak Anda tunjukkan dalilnya? Aku adalah aku menciptakan langit dan bumi gitu Lairudi. Kita jangan keluar dari pedoman kita ya sebagai orang yang berkeyakinan itu punya pedoman kitab suci. Tunjukkan di Bible Anda bahwa aku adalah aku menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana tadi saya menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Silakan Lairudi. Oke, terima kasih. Ya, saya tetap berpedoman kepada Keluaran 3 itu, karena ayat itu hanya di situ. Kalau kita baca dari atas, di situ Tuhan berkata juga sama dia kan, dan aku ada ayat 6. Lagi ia berfirman, aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya. Maka di situ kita bisa melihat siapa yang disembah Abraham, maka kita harus mencari di Kejadian. Kan gitu teknisnya. Dan di Kejadian dijelaskan di situ siapa yang disembah si Abraham itulah yang pencipta langit dan bumi. Kan itu urutan-urutannya ya. Nah, kawan-kawan, kalau kalian bicara bahwa Tuhan kalian itu adalah namanya Allah dan sudah kalian akui bahwa Allah itu adalah diberi, artinya diberi. Sebelumnya Allah tidak bisa mengatakan namanya dan itu pun tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran ya pemberian nama itu. Kalau ada tolong dicari dan dikasih sama saya. Silakan. Sesuai ucapan dari Hidayah Channel tadi ya. Silakan. Bang Rudi harus memahami maksudnya diberi itu definisinya bagaimana. Kalau yang saya pahami diberi itu kita menerima dari pihak lain. Itu namanya diberi. Kalau kita mengusahakan apapun untuk diri kita sendiri, itu bukan diberi namanya Lai. Silakan tunjukkan pihak lain mana yang memberi itu kepada zat yang maha sempurna terkait nama Allah. Silakan Lai Rudi. Ya, itu kan ucapanmu tadi bahwa Allah memberilah, memberi namanya. Silakan. Ya itu berarti kalau begitu Allah itu memberikan kepada dirinya sendiri. Kalau itu memberikan kepada dirinya sendiri, bukan melibatkan pihak lain. Enggak masalah kan? Masalahnya di mana? Kalau memberikan untuk dirinya sendiri, masalahnya di mana Lai? Nah, yang aku minta sekarang, ada nggak dalil bahwa aku adalah aku menciptakan langit dan bumi gitu? Tunjukkan dalilnya. Aku adalah aku menciptakan langit dan bumi. Seperti konsistensinya Lairudi. Dor, sudah? Ya, sudah silakan. Nah, bilang dong silakan. Harus oh iya lupa. Waktunya supaya di hall. Iya, ya silakan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Aku juga sudah menjelaskan, aku adalah aku itu kan di Kejadian Keluaran 3. Dan sebelum itu dia berkata, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka kita merujuk kepada Allah Abraham itu gimana? Gitu kalau belajar kitab suci. Kita lihat di Kejadian dikatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi ya.
wah hujan, dan sebagainya ya. Sekarang kamu sudah mengatakan Allah memberi namanya sendiri. Allah kuat kali hujan ini. Jadi dia menamai dirinya sendiri ya. Dan nama itu lahir 610. Ya berarti Allah SWT itu ada 610. Sebelumnya Allah SWT itu tidak pernah ada. Yang ada adalah dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Kalau kalian tidak suka Yunani ya bahasa Ibrani. Ya kalian cari tahu apa namanya di situ. Ya, jadi kalau kalian bisa membuktikan di ayat mana bahwa zat itu memberi namanya sendiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, ya. Itu sudah bermakna. Kecil kali suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Ya. Nah, itu artinya dengan menyebut nama Allah. Dari siapa bismillah itu kita tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebut nama Allah. Kapan itu diberikan? Itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Apakah berarti pas pada saat itu dia lahir? Tidak seperti itu pemaknaannya. Kalau Anda memakai parameter itu, sekarang dari mana Anda dapatkan aku adalah aku? Dari mana Anda dapatkan sumber yang menyatakan aku adalah aku? Silakan, Lai. Oke, terima kasih. Kalau kami, aku adalah aku, memang Musa yang menulis kitab Kejadian sampai ulangan. Jadi tidak masa Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Memang Musa yang menulis. Jadi Tuhan mulai memintakan penulisan kitab kepada Musa. Betul. Nah sementara kalian, kata Allah itu nggak dikenal zaman Musa. Itu dikenal di Al-Quran. Karena Allah sudah memperkenalkan dirinya menjadi Allah. Tuhan pencipta dan bumi. Atau kalau bisa dibilang dia sudah berganti nama. Menjadi Allah, sebelumnya bukan Allah. Jadi tugasmu tambah berat, Pak. Kapan Allah itu lahir? Kalau Bapak bilang sejak zaman Adam, mana? Itu kan hanya tertulis di Al-Quran. Apakah Adam dan Hawa itu ada zamannya Al-Quran 610? Kan tidak. Zaman 10 Al-Quran dia sudah ada. Oke, yang paling gampang Raja Daud. Raja Daud itu Raja Israel. Apakah dia juga mengatakan Allah? Tidak, Allah itu hanya ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran apakah Allah? Enggak. Buktikan Pak, silakan. Kasih saya dalil yang Bapak bilang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Di mana itu ayatnya? Surah berapa? Tolong kasih sama saya. Sebagai bukti itu permulaan namanya bahwa zat itu memberi nama kepada dirinya dan nama itu adalah Allah. Yang kedua, buktikan bahwa zaman si Daud sudah ada nama Allah itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam surat Al-Fatihah, Lairudi. Lairudi tadi bilang ya, sang debater ini bilang, Musa lah yang menuliskan, aku adalah aku. Kalau Musa nggak menuliskan, Anda nggak punya Tuhan. Berarti Tuhan Anda itu kalah lebih dulu dibandingkan Musa. Itu parameter yang harus Anda cermati ya. Aku adalah aku itu Anda tahu setelah dituliskan sama Musa menurut pernyataan Anda. Berarti itu kalau Musa nggak menuliskan itu Anda nggak punya Tuhan. Dan ternyata Tuhan Anda yang aku adalah aku itu lebih duluan Musa dibanding aku adalah aku. Seperti itulah ya. Jadi sekarang kita gini lah. Terkait dengan di Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Lairudi berkesikukuh dengan sumber Lairudi ada aku adalah aku. Ya kan? Kita konsisten di hal itu. Anggaplah berarti itulah proper name-nya aku adalah aku. Konsistenkah proper name itu selalu dia bersama sifat-sifatnya, bersama eksistensinya, bersama pewahyuannya? Konsistenkah dia? Misalnya gini, bahwa Sang Maha Pencipta itu ternyata juga dia maha memiliki. Dia maha berkuasa. Gitu kan? Jadi Sang Maha Pencipta maha kuasa juga. Apakah aku adalah aku? Aku adalah aku.
maha kuasa atau berkuasa atas apa gitu misalnya. Ada nggak dalilnya? Yang dituliskan oleh Musa, aku adalah aku. Kalau saya, itu di surat Al-Baqarah ayat 284 itu dijelaskan, Lai, bahwa tegas sekali ya, milik Allah lah, lagi-lagi. Allah disebutkan, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, Dia mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah. Sekarang Rai Rudi punya nggak parameter seperti ini di kitab suci Rai Rudi? Bahwa aku adalah aku, Maha Kuasa atas apa, Maha memiliki, Maha mengetahui. Silakan Rai. Oke, terima kasih. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Keluaran 3 itu berbicara aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Maka kita harus merujuk kepada kejadian di mana, sorry agak kuat saru karena hujan kuat. Kita merujuk kepada kejadian di mana di situ Allah mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, atau tuannya Abraham. Kemudian ketika Musa, itulah saatnya dikatakan aku adalah aku, memang betul. Kami tidak pernah membantah bahwa kami mengenal Tuhan itu setelah adanya Musa menuliskan itu. Andai kata Musa tidak menuliskan, jujur aja kami tidak mengenal Tuhan. Kan sama demikian. Semua orang yang belum bertuhan, kecuali orang yang modern ya, katakanlah yang tidak terjangkau kitab suci di pedalaman jauh, dia nggak akan punya bertuhan seperti yang kita lakukan sekarang. Dan kamu juga sudah mengakui berarti bahwa Tuhanmu lahir 610 titik. Ketika berfirman kepada Nabi Muhammad. Sebelum itu dia nggak ada. Pemberian namanya kepada umatnya, dirimu bilang. Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Hanya umat Nabi Muhammad yang mengenal Allah. Sampai sekarang, azannya orang Yahudi mana ada? Allahu Akbar, nggak ada. Ya kan? Nggak ada itu. Jadi mohon dipahami ya. Kalau aku adalah aku itu sudah kujelaskan. Memang kami mengetahui setelah Musa menuliskan, sebelum dituliskan, mana ada Tuhan berfirman kepada masing-masing manusia. Yang benar saja. Nah, sekarang, apakah boleh kukatakan pada mulanya adalah Allah? Allah bersama-sama dengan zat. Apakah bisa kukatakan demikian? Maka Allah itu adalah zat. Atau zat itu adalah Allah. Silakan, monggo. Al-Hadid sudah menegaskan Allah itu maha awal. Tadi dalilnya sudah saya sampaikan, Lai. Ya. Anda menuduh bahwa Allah itu lahir tahun sekian. Saya nggak pernah bilang itu. Justru Anda sedang menegaskan bahwa Anda kalau Musa tidak menuliskan, berarti Anda tidak punya Tuhan. Anda mengakui itu. Anda bisa punya Tuhan karena Musa menuliskan. Ya kan? Secara tidak langsung Anda menegaskan, Lai Rudi ini menegaskan bahwa sesungguhnya aku adalah aku itulah yang lahir. Malah lebih dulu Musa lahirnya dibanding aku adalah aku. Karena kalau Musa nggak lahir, Musa nggak menuliskan aku adalah aku. Itu yang Lai Rudi tegaskan. Saya nggak pernah bilang, nggak pernah menegaskan bahwa Allah itu lahir tahun sekian, nggak pernah. Itu kan persepsi Lai Rudi. Berarti secara nggak langsung Lai Rudi atau sang debater ini menegaskan bahwa Tuhan yang disembahnya itu tidak lebih dulu daripada Musa. Seperti itu. Sekarang kalau misalnya Allah Abraham, ya, yang ternyata ini adalah Allah Abraham, tunjukkan pada saya di mana Abraham pernah menyebut nama Tuhannya dengan nama Allah atau dengan nama aku adalah aku. Tunjukkan. Kita ambillah dari Yakub, Ishak, itu ada Abraham. Ini yang paling senior lah yang dipakai Abraham nih, bapaknya orang beriman menurut saya. Itu silakan tunjukkan di mana Abraham menyebut yang diyakini sebagai Tuhannya atau sembahannya sebagai aku adalah aku atau sebagai Allah. Silakan, Lai. Oke, itu waktu di stop dulu biar ku cari. Ya, bentar ya, carikan dulu.
Bentar. Ini masuknya di Kejadian. Sabar. Iya. Ya. Ya. Sekarang aku share screen. Sebentar ya. Sabar dulu sebentar. Kejadian 15 ya. Ini gimana sih? Ya. Halo, share screen enggak bisa loh. Lalu di share screen, sang debater mau share screen itu. Oke, bentar ya. Udah bisa. Udah, oke. Ingat, di Keluaran 3 tadi sudah dijelaskan bahwa aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Allah yang seperti itu memperkenalkan dirinya, aku adalah aku. Ya, maka kita merujuk kepada masa Abraham. Tuhan yang bagaimana yang dia sembah, inilah Tuhannya, Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengatakan namaku ini, enggak ada. Memang sejak semula dia tidak pernah mengatakan namaku ini. Ya, dan Abraham menjawab pun tidak pakai nama, ya Tuhan Allahku. Itu namanya bukan namanya. Kau mau merujuk bahasa asli pun tidak begitu, ya. Jadi itu tidak ada dibilangnya, Abraham, namaku adalah Allah, enggak ada. Oke, paham ya? Kalau ditanya mana dia pencipta langit dan bumi, ya. Kalian lihat ini, coba kau lihat ke langit, begini begono, baca sajalah. Ada di situ semua ya. Dan ini pemberitaan kepada Abraham bahwa dialah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, ya. Dan perlu diperhatikan bahwa dia tidak pernah bertemu Abraham terus bilang, "Ayah Abraham, namaku adalah Allah lah." Enggak ada itu ya. Sorry. Ya. Nah, sekarang mana waktunya tampilkan lagi? Sekarang, kalau tadi menurut pernyataanmu bahwa zat itu memberi namanya, maka tadi saya tanyakan, apakah bisa saya katakan pada mulanya adalah zat? Kan begitu. Memang dialah yang pada atau tidak berawal, kalian bilang. Dia adalah zat. Kemudian zat itu memberi nama pada dirinya sendiri. Nama itu adalah Allah. Kalau kamu bilang yang seperti tadi, kan kau yang membilang. Setelah dia punya umat, maka untuk memperkenalkan dirinya dinamakan Allah. Maka umat Allah itu ada 610. Sebelum itu kau nggak bisa buktikan. Oh, ini ada Ibrahim, katanya Mbak Allah. Mana Ibrahim itu bangsa apa? Sampai sekarang pengikut orang-orang itu nggak ada mengatakan Allah. Pengikut Raja Daud, pengikut Musa juga nggak ada mengatakan Allah. Jadi bagaimana? Coba kau buktikan. Nama Tuhanmu itu Allah. Sementara nama Tuhannya Ibrahim adalah Allah, nama Tuhannya Adam adalah, dari mana sumbernya? Hanya dari Al-Quran kan? Artinya benar yang saya katakan, bahwa Al-Quran itu barulah nama Allah ada seperti yang kau bilang. Sertifikatnya atau akta lahirnya itu adalah Al-Quran. Bukan aku yang bilang kau. Silakan kalau mau dibantah. Oke. Gini ya lah ya, justru itu parameter yang kau sematkan. Ya, yang kau sematkan, yang kau paksakan pada kami. Ketika kami pakai sumber primer dari Al-Quran, bahwa Allah lah yang maha awal, Allah lah yang tak berakhir gitu kan. Aku minta parameter darimu dan kau menegaskan lah, ya, sang debater ini menegaskan bahwa memang sebelum Musa, Lai tidak akan punya Tuhan. Kalau kami enggak. Sebenarnya ada Al-Quran, tidak ada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya eksis lah. Tidak tergantung tulisan sebenarnya. Itu hanya informasi kepada kami. Tapi kau menegaskan tadi, kalau misalnya Musa tidak menuliskannya, tidak ada itu, aku adalah aku. Berarti kau menegaskan bahwa aku adalah aku tidak lebih dulu daripada Musa.
aku sudah menunjukkan secara data primer di Al-Quran bahwa sejak zaman Nuh, sejak zaman Adam, itu sudah disampaikan, diinformasikan oleh Al-Quran, ditegaskan. Ini Allah ini sudah kami sampaikan sejak zaman Adam. Nah, sejak zaman Ibrahim pun disampaikan, oke, kau punya data primer tentang Ibrahim. Walaupun kau tadi tetap konsisten ya lah ya, bahwa ini ya Tuhanku Allah itu bukan nama, gitu kan. Tapi tidak disebut aku adalah aku. Di atasnya Abraham, Nuh misalnya. Apakah Nuh bilang bahwa Tuhannya itu aku adalah aku? Karena inilah inkonsistensi yang Lai tunjukkan. Sang debater menunjukkan inkonsistensi. Ketika dia menegaskan bahwa aku adalah aku dituliskan oleh Musa. Dan itu juga bisa artinya dikorelasikan kepada Allah gitu kan. Ternyata di zaman sebelum Musa lahir pun di zaman Abraham, itu Abraham sudah menyebutkan Allah. Kau inkonsisten, Lai. Kalau begitu, terlanjur sudah sampai ke Abraham, Nuh bagaimana? Waktu dia membuat kapal sehingga terjadi air bah gitu kan. Itu siapa? Apakah aku adalah aku atau ada Allah? Zaman Nuh bagaimana itu? Sudah adakah aku adalah aku? Sudah adakah Allah? Kenapa tidak Allah Nuh gitu? Tunjukkan data primernya, Lai. Kalau aku sudah menunjukkan, Nuh mendakwakan sembahlah Allah gitu kan. Ya silakan, Lai. Oke, terima kasih. Jadi kau mengatakan bahwa kalau tidak ada Al-Quran maka Allah tetap ada. Siapa bilang? Carilah sumber lain yang benar mengatakan Allah itu ada, nggak akan dapat kau. Dan kau pun sudah mengatakan di awal, karena ada umatnya maka diberitahukanlah namanya Allah. Kan begitu. Jadi coba saja kalau benar. Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa mencari kata Allah itu. Ya, itu hanya terdapat di Al-Quran. Dan sudah kau akui, akta kelahirannya namanya Al-Quran. Sudah. Memang kalian punya Allah, punya agama, punya Tuhan. Kalau Nabi Muhammad nggak ada. Kalau Al-Quran itu nggak turun, artinya kau bisa saja bersyahadat tanpa nama Nabi Muhammad dong. Loh, orang tanpa nama Nabi Muhammad Tuhan tetap ada kok. Kan begitu lagi ujung-ujungnya. Kau bersyahadat. Kenapa pakai nama Nabi Muhammad? Karena Muhammad yang memperkenalkan nama Allah. Tanpa nama Nabi Muhammad, kau tidak menyembah Allah yang seperti dalam Al-Quran. Banyak Tuhan-Tuhan lain, banyak Allah-Allah lain. Ya. Nah, sekarang Raja Daud katanya juga menyembah Allah. Carikan literasi primer. Kitab Daud, Zabur. Ya, tunjukkan dari Zabur, ada nggak kata Allah? Musa menyembah Allah. Carikan data primer, kitabnya Taurat. Ada enggak di Taurat Allah? Carikan dari Injil, Nabi Isa. Ada enggak kata Allah? Tidak ada. Sementara kalau kami dari zaman Musa yang menulis kitab itu. Ada di Matius 22. Aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Loh, bagaimana dengan Nuh? Loh, kan sudah dibaca di Kejadian 4 itu. Disebutkan silsilahnya. Artinya Nuh juga iya. Namun kenapa hanya diputus sampai Abraham? Karena Tuhan kami tahu Abraham punya 2 anak. Zaman itu tidak ada perselisihan mengenai Tuhan. Di zaman Abraham mulai terjadi perpecahan. Satu Tuhan yang asli, satu Tuhan yang palsu. Tuhan asli mengatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Yakub. Tuhan palsu mengatakan aku adalah Abraham, Allah Ismail, Allah Isa, Allah Yakub. Tidak ada itu. Paham ya? Atau Tuhan lah, aku bilang, jangan Elohim lah, jangan pakai Allah dulu. Nah, sekarang tantangan sama dirimu, buktikan sumber primermu. Di mana yang mengatakan bahwa Daud sumber primernya apa? Zabur. Musa sumber primernya Taurat, Isa Injil. Silakan. Begini ya Laila ya, kau harus tahu ya, bahwa terkait dengan syahadat. Nah ini yang kau kadang-kadang meracau tanpa pernah tahu secara detail. Ya. Orang kafir memasuk Islam
itu wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat lai. 2 kalimat syahadat. Yang satu asyhadu alla ilaha illallah, satu lagi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa nggak syahadat tanpa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kalau 1 kalimat syahadat bukan tujuan untuk mu'alaf, ya itu bisa lai. Seperti saya sekarang mengucapkan, nggak masalah asyhadu alla ilaha illallah titik. Tanpa menyebutkan, karena bukan tujuan untuk mu'alaf, nggak masalah. Tanpa Nabi Muhammad, Allah ya tetap ada. Sudah ada lah. Mengenai Al-Quran, sudah menegaskan bahwa kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil, itu sudah Allah batalkan dan sudah Allah tarik lagi, Allah lupakan gitu. Karena sudah dirubah-rubah lah. Sehingga Allah ganti dengan yang lebih baik. Coba aku ingin share screen ya. Aku ingin share screen dulu. Bentar. Oh bukan ini ya, bentar ya, ayat berapa ya? Sebentar. Al-Baqarah. Sebentar. Bahwa Allah itu sudah ayat-ayat yang Allah batalkan dan Allah lupakan, itu Allah ganti lah. Ayo cepet, ngantuk. Sebentar. Lagi dicari nih, soalnya lain minta data primer katanya. Jadi ini harus di ini. Nah ini lain ya. Nilai di Al-Baqarah ayat 106 lai. Jadi terkait firman-firman Allah ya. Itu karena ditegaskan bahwa firman-firman Allah itu banyak yang dirubah-rubah lah. Nih. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Nih, Al-Baqarah ayat 106. Apa penggantinya? Al-Quran. Al-Quran itulah sebagai akta informasi terkait Allah. Bukan akta lahir lah, akta lahir tadi untuk manusia lah. Kalau kau lahir baru, kalau Allah itu akta informasinya sekarang itu yang terupdate Al-Quran. Ini udah ditegaskan ayat yang kami batalkan, berarti ini firman-firman Allah yang dibatalkan dan dihilangkan dari ingatan. Pasti kami ganti dan yang lebih baik dan sebanding. Yaitu Al-Quran sekarang yang lebih baik. Begitulah. Dari situlah kita sekarang menjadi data primer itulah. Ya, jadi kau minta Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah ditegaskan Al-Baqarah tadi lai. Paham kok lai. Nah sekarang tunjukkan aku adalah aku di literasi lain lai selain Bible lai. Silakan. Kau punya literasi apa? Data lain yang eksternal selain Bible. Aku adalah aku. Aku minta parameter yang sama pada mulai. Silakan lai. Oke, terima kasih. Saya tidak mau keluar dari parameter di luar Bible. Kau tidak pernah saya suruh mencari yang lain. Ya, kau tidak bisa menyuguhkan data primer dari Taurat, Zabur, dan Injil mengenai bahwa di sana sudah ada Allah. Ya, artinya sudah kosong belaka ucapanmu. Kemudian kau mengambil Al-Baqarah 106
ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan. Jadi tidak ada Alkitab yang diubah-ubah, tapi Allah SWT yang menghilangkan, Allah SWT yang membatalkan. Kenapa kau bilang-bilang Alkitab itu diubah-ubah atau kitab Taurat sudah diubah, sudah terjemah? Nggak ada, Allah aja mengakui. Kami hilangkan, kami itu siapa? Hantu belau kan tidak. Ya. Jadi mohon baca ayat itu dengan baik dan teliti. Jangan asal sembarangan ya. Kemudian, kalau kamu suruh saya ngambil dari kitab luar sana, saya nggak mau. Kemudian kau bicara 2 kalimat syahadat. Terima kasih. Artinya bahwa satu kekeliruan. Kalau ada orang Islam menyuruh orang Islam lain mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya sering memotong orang Muslim kawin. Selalu disuruh mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Artinya sebelumnya dia kafir. Padahal dia sudah Islam. Diislamkan lagi. Kemarin juga ada kasus. Diislamkan orang Islam. Kan lawak. Ya. Jadi 2 kalimat syahadat itu ada setelah Nabi Muhammad ada. Sebelum Nabi Muhammad ada, orang dunia tidak mengenal yang namanya Allah SWT. Orang Yahudi, makanya kalau kau mau membuktikan, harus kau buka sumber primer. Dari Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau ada, oke, saya akan menyembah Tuhanmu. Tetapi semua yang kau buka itu dari Al-Quran. Kalau Al-Quran memang bilang Allah, nggak ada yang saya salahkan. Oke, silakan tunjukkan datamu. Rudi ini membawa syahadat ya. Kalau terkait dengan pernikahan pembacaan syahadat itu bukan berarti yang apa ya? Saya bilang itu syarat mutlak kafir menjadi mu'alaf. Tapi bukan berarti setelah itu nggak boleh baca syahadat Tapi syarat mutlak orang kafir memu'alaf baca 2 kalimat syahadat Setelah mu'alaf baca lagi 2 kalimat syahadat boleh. Tapi kalau bilang kan boleh enggak. Kalau baca syahadatnya cuma 1 kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Begitu kan? Kau putar balikan lagi. Itu kan sudah jurus-jurusmu dari dulu gitu kan. Aku sudah paham kayak gitu. Dan ini kau tadi minta ya terkait dengan benarkah bahwa kitab-kitab sebelumnya itu kan ternyata Allah sendiri Allah itu membatalkan ayat-ayat sebelumnya yang dihilangkan dari ingatannya karena sebabnya sudah dirubah-rubah dan ditarik diganti. Ini aku ingin ya. Ini banyak sekali nih ayat tentang ini bisa ditarik dulu ini timernya, aku ingin share screen. Jadi kau suka buat parameter, kau sendiri nggak bisa menyanggupi parameter itu Rudi gimana? Nih ya. Kenapa Taurat dan Injil telah dihapus? Ini nih di Al-Maidah ayat 13, mereka melanggar janjinya, anak keras membantu. Ada lagi di sini nih alasannya. Ini di Al-Baqarah 79, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ini artinya ngarang-ngarang sendiri menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ngarang ini, lalu dikatakannya ini dari Allah. Dan mereka klaim karangan mereka itu dari Allah gitu kan. Ini merubah-rubah Al-Baqarah ayat 79 itu. Sesungguhnya di antara mereka, ini Ali Imran 78, memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah gitu kan. Itulah ya. Kenapa Allah akhirnya membatalkan dan menggantinya dengan Al-Quran Itu alasannya. Data primer itu Jadi aku minta kok malah ketakutan. Aku nggak mau ambil dari luar Bible. Kalau kok nggak mau, kok jangan bikin parameter yang kayak gitu kan? Kan kok nyolai. Bikin parameter tapi kau sendiri ketakutan dengan parameter itu. Silakan Jadi sekarang terkait dengan aku adalah aku ya ya. Aku adalah aku. Saya tegaskan. Saya minta kepada Rudi itu. Di zamanmu itu silakan dari Bible buka. Pernahkah kamu mengenal aku adalah aku? Seperti ketegasan tadi aku adalah aku yang dituliskan oleh Musa.
Kalau Allah di zaman Nuh tadi udah saya sampaikan dalilnya. Silakan Lai. Udah terlanjur Abraham naik Lai ke Nuh Lai. Buktikan Alkitabmu, Bibelmu itu konsisten Lai. Terkait aku adalah aku. Oke, terima kasih. Ya. Kan sudah saya jelaskan, itu silsilahnya jelas. Bapaknya si Abraham siapa? Si Tera, bapaknya si Tera siapa? Kan jelas itu terus. Tetapi makanya saya bilang kenapa dimulai dari Abraham? Karena ada persimpangan dua di situ anaknya. Si Ismail dan si Isa. Allah yang di dalam Bible tahu dia masa-masa yang akan datang nabi-nabi palsu. Maka dia tidak mau dia dikatakan Tuhannya Ismail. Dia Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah jelas ya. Jadi jangan diulang lagi. Nah, kemudian ketika kamu dibatalkan, ditarik. Mana ada Allah menarik firman-Nya? Enggak ada. Mana ada Allah membatalkan firman-Nya? Tolong di share screen dulu. Tolong dibuka dulu surah 2 ayat 79 itu biar ku bahas sama dia. Silakan admin tolong. Al-Baqarah 279 ya Lai. 79. Surah 2 79. Al-Baqarah 79. Bentar Lai. Oke, sudah? Atau gimana, Bang? Ya, ini udah. Bentar nih. Ini tampil sebentar lagi. Udah siap sesi ini. Sudah siap sesi. Holding dulu waktu. Nah, ini Lai nih. Apa yang mau dibahas Lai? Sudah. Nih. Ya. Tadi dirumukan mengucap ini. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Memang Al-Quran jatuh dari langit? Kan tidak. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk Taurat, Zabur, dan Injil. Termasuk juga Al-Quran. Kemudian berkata ini dari Allah. Apakah Al-Quran tidak dikatakan ini dari Allah? Betul. Dengan maksud untuk menjualnya. Apakah Al-Quran tidak dijual dengan harga murah? Dijual. Jadi jangan kau menuduh itu hanya untuk Taurat, Injil, dan Zabur. Tidak. Zabur tidak pernah dikatakan ditarik Allah. Dan tidak pernah dikatakan itu diedit-edit, dirubah-rubah atau dikurang-kurangi. Enggak ada. Ayat yang kau kasih tadi, ternyata Allah lah sumber perubahan itu. Orang dihilangkan. Kan dibilang tadi. Nah, sekarang kau bilang aku takut. Aku nggak pernah takut tuh. Slow dan santai. Sumber primer, kau juga masih bicara dengan sumber primer. Sumber primer kalian Al-Quran. Mana ada bisa kau suguhkan di luar Al-Quran? Dan aku bilang carilah di Taurat. Carilah di Zabur, carilah di Injil. Ada enggak di sana Musa mengatakan dia mengenal Allah? Kalau di Al-Quran memang mengenal. Allah menceritakan, Tuhanmu menceritakan kisahnya Musa. Dengan sebutan Allah. Karena di Al-Quran, karena Nabi Muhammad orang Arab. Tapi kalau Nabi Muhammad itu dikatakan Elohim, tahu nggak Nabi Muhammad? Nggak tahu. Maka harus bahasa Arab. Jadi kelahiran Allahmu itu betul. Tahun 610. Sesuai yang kau dengungkan. Silakan. Oke, Lai, yang dimaksud dalam Al-Quran, mereka menulis dengan tangan mereka sendiri, itu mengarang-ngarang, Lai. Mereka mengarang-ngarang berimajinasi sendiri, Lai. Mereka bukan para nabi yang menerima wahyu. Jadi ketika disampaikan kepada Musa, lalu Musa menyampaikan lagi, itu dirubah oleh para ahli kitab, Lai. Paham, Lai? Kalau para nabinya iya, mereka menulis tidak mengarang-ngarang. Begitu. Gak masalah kalau menulis apa adanya. Ini yang dimaksud itu, dia mengarang-ngarang sendiri. Bukan wahyu yang dituliskannya, tapi itu diklaim sebagai wahyu yang datang dari Allah. Ini kita lihat di sini ya lah ya, aku mau share screen. Oke, waktu holding dulu. Ini masih di Al-Baqarah loh, Lai. Bentar. Jadi Lai ini mulai ini ya, tidak konsisten sekali aku adalah aku ini. Bibelnya kelabakan ini. Ini Lai, lihat Lai.
Al-Baqarah ayat 275 lah. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka? Nih, muslim apakah ditanyakan nih akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah akan percaya kepadamu. Mengharapkan mereka siapa? Ini mengharapkan para mereka yang mengubah ini. Muslim apakah percaya dan mengharapkan mereka? Mereka ini siapa? Yang mengubah kitab. Lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Nih mengubahnya lah. Mereka ini yang mengubahnya lah ini. Paham ya lah ya? Ini mereka ini bukan para nabi lah. Kalau para nabi nggak akan mengubahnya. Begitu lah. Jadi saya ingin tetap mengejar konsistensi Bible ya lah ya. Mengejar konsistensi Bible. Sekarang Bible itu kan ibaratnya sampai kepada siapalah. Sekarang Rasul besar ya. Dari Paulus. Paulus pernahkah menyebut aku adalah akulai? Karena Tuhan Anda kan nggak punya nama lah. Ya, tetap konsisten nggak sampai dengan Paulus aku adalah aku. Karena tadi kau berdasarkan silsilah kepada Nuh pun ya, tapi nggak ini apa ya nggak ada data primer di Bibelmu terkait Nuh, korelasinya dengan aku adalah aku tuh bagaimana. Sekarang Paulus gimana nih selaku Rasul besar dan ini anggaplah generasi kerasulan terakhir gini. Silakan Lai. Oke, terima kasih. Saya kan sudah jelaskan bahwa di Keluaran 3 itu dikatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Ya, maka di situ sudah jelas, sudah kubilang di Matius tadi. Ya, Matius 22. Apalagi yang mau kau ragukan? Aku Allah Abraham, Allah Isa dan Yakub. Itu tetap disebutkan dan diulang-ulang ya. Allah yang seperti itu namanya aku adalah aku. Dia nggak punya nama. Mau bagaimana? Bahkan mengenalkan sama Nuh juga tidak ada namanya. Hai Nuh, nama aku adalah ini. Nggak ada ya. Kemudian kau bilang itu ditulis gini-gini, bukan tangan Nabi. Mana ada Al-Quran ditulis tangan Nabi? Nabi aja buta huruf kalian akui. Bagaimana seorang buta huruf bisa nulis Al-Quran? Gak bisa. Lantas siapa yang nulis Al-Quran? Manusia yang tidak kita kenal. Kalau kamu bisa sebutkan siapa penulis kitab Al-Baqarah, sampai dunia kiamat kau pun tidak akan tahu. Jangankan kau, Nabi pun tidak tahu siapa penulis kitab Al-Baqarah. Karena dia wafat barulah muncul Al-Quran. Pahami dulu ayat itu tidak bicara Taurat, Injil dan Zabur. Bicara kitab. Jangan kalian tambah-tambahi buka kurung tutup kurung. Terus kalian tafsir sendiri. Masa firman Tuhan kalian tafsir tanpa ada tertulis dalam Al-Quran itu sendiri? Jadi kau nggak bisa nyuguhkan data primer. Bahwa Musa di dalam Taurat mengatakan Allah. Bahwa Daud di dalam Zabur mengatakan Allah. Bahwa Isa di dalam Zabur mengatakan Allah. Apalagi Abraham tidak punya kitab. Dari mana kau mau mencari data primer? Kalau Al-Quran betul ku bilang. Artinya ketika tahun 610 itulah Tuhanmu lahir. Berarti lebih tua Tuhan kami jika kau tuduh zaman Musa lahir. Ya silakan, tidak masalah. Artinya Tuhan kami lebih dulu lahir dari Tuhan kalian. Itu aja intinya. Silakan kalau mau kau bantah. Oke Rai, ini ya mantap sekali Rai Rudi nih. Tuhan kami lebih dulu lahir ya. Ya silakanlah. Saya ikuti Rai Rudi aja. Tuhan Rai Rudi lebih dulu lahir ya. Kalau lahir iyalah lebih dulu Tuhan. Karena Tuhan kami tidak dilahirkan Rai ya. Tuhan kami tidak dilahirkan. Jadi Tuhan Rai Rudi yang dilahirkan ya. Saya tidak ikutan itu. Saya tidak tidak pernah mengimani Tuhan yang dilahirkan Rai. Begitu ya. Terkait dengan penulisan Al-Quran dalam kurung itu terjemahan Lai, tidak ada di teks originalnya dalam kurung Lai. Ya, kau nggak pernah baca originalnya sih, bacanya terjemahan melulu. Kalau terjemahan iya ada dalam kurungnya, tapi teks originalnya nggak ada Lai. Begitu ya. Yang menulis Al-Quran ya memang bukan tangan Rasulullah, tapi Rasulullah ada saat penulisan itu dan langsung itu diverifikasi oleh Rasulullah sendiri. Nah, yang jadi masalah Bible itu Lai. Nabi mana yang mengkonfirmasi? Tidak ada yang mengkonfirmasi tentang penulisan Bible Lai.
Nama Bible pun gak ada nabi yang kenal, Lai. Dan apakah aku adalah aku itu yang menurunkan Bible, Lai? Aku minta data primer mulai bahwa aku adalah aku mewahyukan Bible manusia gitu, Lai. Silakan, Lai. Makin seru nih, Lai. Siap, terima kasih. Ya, lagi-lagi kau melakukan blunder. Makanya aku bilang, kau bilang lahir. Kan kau yang membilang nama itu ada kalau ketika dia punya umat. Artinya lahir itu bukan brojol. Dideklarasikan, kan kau yang bilang tadi. Akta lahir apa? Contohnya akta lahirnya adalah Al-Quran. Putar aja nanti video ini lagi. Kenapa sih susah mengartikan itu? Ya. Nah, sekarang kau bilang Nabi Muhammad memang tidak menulis kitab Al-Quran. Berarti aku nggak mau tahu. Secara tertulis betul lah surah 2 ayat 79. Karena kau sudah mengakui tidak ditulis Nabi, berarti betul bahwa Al-Quran juga ditulis oleh manusia. Mana ada Nabi bisa mengoreksi itu, dia aja buta huruf, yang benar aja kalian. Kan begitu. Kenapa namanya dinamakan Al-Quran? Coba kau pikir dulu, ketika Al-Quran turun, masa Jibril berfirman, Al-Baqarah 1 ayat 1, ada nggak gitu? Nggak ada. Apa buktinya? Kita lihat asbabun, kita lihat hadis. Ketika Nabi sedang melakukan apa, turun ayat. Mana ada berturut itu ayat turun, Al-Baqarah 1 ayat 1. Penulisnya aja kok nggak mengerti siapa. Kami masih bisa melacak. Siapa penulis kitab kejadian keluaran ulangan imamat bilangan? Ya Musa. Coba kalian. Siapa yang menulis kitab Al-Baqarah nggak tahu. Aduh, sudahlah. Silakan. Oke, Lai. Waktu tinggal 29 detik lagi, Ya. Apakah tidak diteruskan dihabiskan? Gak apa-apa, Bang Rudi? gak apa-apa. Bang Rudi lagi berhemat energi, gak apa-apa moderator. Oh nggak tahu aku nggak lihat. Aku nggak lihat tadi, aku lihat kamera gini. Rekaman masih ada, lihat aja. Lalu, mau ditambahin jadi 28 menit, Lai? Aku baik nih, Lai. Gak usah. Gak usah. Silakan aja diri. Gini ya, Lai ya. Kau itu pede sekali. Imamat, keluaran bilang ditulis oleh Musa. Benarkah, Lai? Uji karbon mana, Lai? Yang menegaskan bahwa itu tulisan tangan Musa sendiri, Lai? Uji karbon mana? Apakah manuskrip yang tertulis dalam Bible itu sejaman dengan Musa? Benarkah itu pada periode Musa dituliskan? Beda dengan Al-Quran. Uji karbon. Bahkan yang di Birmingham pun menyatakan 95% itu akurat, Lai, manuskripnya, Lai. Itu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, Lai. Terkonfirmasi langsung oleh Rasulullah. Terkait Rasulullah yang Umi, kau salah mengartikan, Lai. Umi di sana itu Rasulullah memang tidak pernah membaca riwayat-riwayat tentang kitab-kitab sebelumnya. Tapi bukan berarti Rasulullah itu tidak bisa baca tulis, Lai. Dia pedagang, Lai. Kalau sekarang tuh sekelas pengusaha ekspor impor. Kau tahu berapa dia memberikan mahar kepada istrinya waktu menikah? 80 ekor unta, Lai. Berapa miliar itu kalau sekarang, Lai? Mustahil orang yang gak bisa baca tulis bisa jadi seorang pengusaha pada zaman dulu, Lai. Jadi kau salah memahami. Makanya, Lai, jangan kau belajar Islam tuh cetek banget. Rasulullah itu memberikan mahar 80 ekor unta. Dia sukses sebagai pengusaha, Lai, pada saat itu, Lai. Jadi baca tulis Rasulullah bisa. Tapi memang penulisan Al-Quran, Rasulullah asisten para sahabat. Sahabat, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, ikut menuliskan, Lai. Seperti itu. Dan dikonfirmasi langsung oleh Rasulullah. Gitu. Sedangkan kitabmu, siapa yang mengkonfirmasi, Lai? Biblemu aja nggak ada nabi yang kenal. Nama kitab Bible aja, nabi mana yang kenal, Lai? Oke, waktu habis. Terima kasih. Dan untuk Bang Rudi. Oke, 28 detik ya. Ya, silakan. Mana ada perintah dalam Al-Quran disuruh menulis Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran itu hanya di dalam hati Nabi Muhammad. Kalau kami ada perintah untuk Musa menuliskan kitab, dan di kitab terakhir ulangan itu dijelaskan bahwa kitab itu selesai ditulis. Al-Quran mana ada? Kau bilang uji karbon itu sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi malah sudah ada. Itu biar kau tahu. Oke, terima kasih. Oke, waktu habis. Untuk sekarang statement kita ambil 3 menit ya. Untuk Bang Rudi.
waktu 3 menit. Silakan untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih ya bahwa diskusi malam ini berjalan dengan baik, tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan. Saya sebenarnya trauma masuk Zoom Muslim ini karena ada seorang laki-laki mulut mamak-mamak kalau dilawan, takut. Trauma, tapi malam ini disiplin. Jadi seluruh pendebat Muslim saya lihat disiplin, kecuali yang satu tuh, entah siapa namanya itu. Ya, terima kasih. Ini yang kita butuhkan. Kita ingin mengedukasi orang. Kita bukan berlomba kuat-kuatan suara. Kita tahu diri dan tahu malu. Kalau nggak tahu malu gitu kuat-kuatan suara, kita beradu argumen saja. Ya, terima kasih. Malam ini tidak ada lomba kuat-kuatan suara, memotong-motong, karena semua diberi jatah. Jadi semua diam, saya salut. Kita diam, tak ada menjawab-jawab. Saya juga dari tadi saya mute sendiri mic saya, biar jangan keluar suara saya. Dan ya malam ini saya ucapkan terima kasih kepada MMCI, terima kasih kepada Joycel dengan suara merdunya, terima kasih kepada siapa Hidayah tadi, terima kasih dengan Pak lawan saya tadi ya, Pak apa tadi namanya itu Muklis siapa itu lah pokoknya. Asumsi Lai. Mr. Asumsi, Prof Asumsi. Iya. Dan terima kasih juga kepada penyedia room, MMCI dan admin-adminnya. Ya itulah hasil diskusi kami. Kalian puas tak puas, ya itulah yang tergambar. Ya namanya juga saling beradu argumen, kepuasan dan ketidakpuasan itu pasti ada ya. Kalau dibilang tidak dijawab, sudah dijawab. Hanya saja masalah puas dan tidak puas kembali kepada individu masing-masing ya kawan-kawan ya. Dan intinya malam ini saya puas kita bisa berbicara tanpa ada lomba paduan suara atau lomba kotek-kotek. Dan ya lain waktu kita bisa jumpa lagi untuk membahas masalah lain ya. Karena banyak yang menjadi persamaan kita dan banyak menjadi perbedaan kita. Itu bagaimanapun kita tetap dalam bingkai NKRI. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa. Silakan. Masih ada lah. 42 detik. Gak apa-apa, sudah habis. Tidak usah lagi. Terima kasih. Oke, silakan. Di start untuk 3 menit untuk Pak Profesor. Silakan. Iya, terima kasih sekali ya atas kesempatannya bisa berdiskusi dengan sang debater ini ya. Ini debater yang sudah sangat stok lama tapi tetap energi baru kayak ini sang debater ini. Itulah ya, nanti harap dicatat dalam lubuk hati yang paling dalam Prof Asumsi lah ya. Kondusif kan ya dengan Prof Asumsi ya diskusinya. Jadi kalau nanti ada tawaran lagi untuk diskusi dengan Prof Asumsi ya lah jangan sungkan-sungkan lah gitu kan seperti ini ya. Jadi para netizen juga para partisipan yang ada di sini mungkin bisa mengambil sisi edukasi ya, bagaimana tadi jawaban-jawaban dari sang debater ya. Semuanya sudah dijawab oleh sang debater, tapi itu nanti bisa dicermati jawaban-jawabannya. Semua sudah dijawab oleh Prof Asumsi. Juga nanti silakan dicermati jawaban-jawabannya dan ambil sisi edukasinya ya. Tinggal dinilai sendirilah dari jawaban-jawaban tentang konsistensinya, edukasinya, tentang ketegasan, kejelasan ya gitu kan. Itu bisa diambil karena kan berjalan kondusif ini mungkin akan lebih enak mencermati jalannya perdiskusian. Walaupun tadi Lairudi kalau bisa ini ya lah ya ngambil waktu yang biar agak tidak terjeda lah ya enggak. Tidak terjeda. Jadi kalau terjeda yang tadinya inget jadi lupa lagi lah. Yang tadinya inget jadi lupa lagi gitu kan. Karena akhirnya ngegosipin lah ya dari tadi. Lairudi itu begini gitu kan. Katanya banyak duit tapi pelit gitu Lairudi. Jadi ya itu saya mohon maaf bila ada banyak kekurangan ya dalam diskusi ini. Ya memang mungkin sebatas itulah keterbatasan saya dalam menyampaikan segala informasi. Intinya saya hanya berusaha menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kewajiban saya sebagai seorang muslim, sampaikanlah walau hanya satu ayat, yang penting menyampaikan secara amanah ya. Secara amanah, tidak dipelintar-pelintir gitu kan. Dan saya selalu berpegang pada data primer saya Al-Qur'an. Mau itu disebut baru lahir tahun sekian, yang penting itulah pedoman saya.
Saya nggak peduli mau disebut ini itu. Toh semuanya pun hanya masalah periode waktu. Tapi belum tentu yang lahir belakangan itu keakuratannya tidak lebih baik. Dan Al-Quran sudah membuktikan itu ya. Justru Al-Quran bisa menjadi batu uji terhadap kitab-kitab sebelumnya terkait dengan keakuratan, ketegasan, konsistensi, dan kejelasan. Termasuk juga dengan tema kita malam ini yaitu proper name Sang Maha Pencipta. Begitu jelas, tegas, dan lugas Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain itu moderator? Mungkin Lairudi berkenan untuk ditanya. Bang Rudi mau menjawab atau tidak ketika ada yang tanya? Cuma satu lah. Oke, silakan kalau satu. Oke, silakan. Nanti akan menjawab 5 menit. Oke, terima kasih. Mau nanya ini, Lairudi mengakui nggak kalau Bible itu banyak kontroversi? Ya, kalau tidak ada kontroversi namanya buku erek-erek atau buku togel. Buku togel itu nggak ada kontroversi itu. Apakah kitab suci buku togel? Kan tidak. Dan kalau kami mengatakan ada kontroversi dalam Bible, ada. Yang bagaimana? Orang yang tidak memahaminya, maka dia mengatakan itu kontroversi. Tapi kalau orang yang mau menggali, itu tidak kontroversi. Beda dengan erek-erek. Lairudi mengakui ada kontroversi apa enggak? Loh kan sudah saya jawab. Kalau tidak ada kontroversi, contoh buku erek-erek, buku togel, ya. Kalau kalian mau jadikan itu contoh kitab suci kalian, Jadi silakan yang ada kontroversi. Ada kontroversi. Baru, aduh ini orang nggak bisa kondusif. Tenang dong, kan aku menjawab. Baru kalau di kitab suci kami, aku akui ada kontroversi. Tapi kontroversi yang bagaimana? Kontroversi bagi orang yang tidak memahami isi kitab suci dan malas mencari. Kalau dia mencari baik, dia tidak malas, itu kontroversinya nggak ada. Paham ya? Silakan. Ya, jadi saya bingung, Lairudi itu termasuk yang mana, yang mengakui kontroversi atau yang tadi dibilang nggak ada kontroversi kalau paham gitu. Oke, aku termasuk orang yang mengatakan tidak ada kontroversi karena aku rajin mencari dan paham. Kalaupun tidak ku dapat saat itu berarti masih belum kugali pada bagian itu. Silakan. Kontroversi itu kan bertolak belakang gitu kan, artinya kurang lebih begitu. Dan itu kan sangat mudah dibuktikan. Bahkan kalau misalnya kita googling aja, itu bukunya itu banyak banget yang judulnya atau yang tentang kontroversi di Bible gitu loh. Kok nggak diakui, Lairudi? Ya, makanya aku bilang orang yang mengatakan kontroversi silakan. Artinya dia malas mencari dan malas menggali. Itu saja. Saya pernah menemukan orang bilang kontroversi, padahal setelah saya buktikan nggak kontroversi itu. Jadi bagaimana? Kalau saat itu saya belum bisa menemukan, nanti Alkitab itu kan luas. Alkitab itu tebal sekali, bukan 6.000-an ayat, lebih 30 sekian ribu ayat. Maka kita harus rajin menggali dan rajin mencari. Silakan. Ya, buat saya gini, orang udah banyak membuktikan, bukunya tuh banyak banget. Kalau kita googling aja, bukunya banyak banget. Atau misalnya kita googling aja, ada artikel. Contoh gini aja lah, contoh satu apa? Contoh satu. Contoh satu apa? Contoh. Cari dulu. Oke, aku sebutkan contoh satu ya. Di Matius dikatakan Yudas itu mati gantung diri. Di Kisah Para Rasul dikatakan perutnya terbelah, jatuh, telungkup, terbelah. Itu menurutmu kontroversi apa enggak? Halo? Ya, intinya kalau bertolak belakang itu kontroversi. Ya, makanya aku tegaskan sama kau, itu kontroversi enggak menurut kau? Kontradiksi maksud saya. Iya, kontradiksi enggak menurut kau? Ya kontradiksi lah. Oke, sekarang aku jelaskan. Bagiku enggak kontradiksi. Karena Matius menuliskan Yudas gantung diri, betul.
Pada saat itu setelah dia buang uang, dia pergi, dia gantung diri. Kisah Para Rasul menjelaskan bukan pada saat itu, tetapi sudah beberapa ketika itu mau perayaan Pentakosta, artinya 40 hari setelah Yesus mau naik ke surga. Paham ya? Artinya Nah, dalam... saya nemu contohnya nih, Le. Nih. Waduh, tunggu dulu. Tadi kau sudah mengaku itu kontroversi. Contoh 1. Maka dia jatuh, kenapa? Dari gantung diri, dia bisa terjatuh, berarti kan sudah busuk. Sudah busuk karena berapa hari. Maka sangat mungkin dia terjatuh, dan jatuhnya telungkup, dan perutnya pecah. Kalau dia tidak bunuh diri, tidak mungkin perutnya pecah. Mana ada orang jalan kaki normal jatuh perutnya pecah? Nggak ada itu. Jadi gitu cara menjelaskannya. Ya ini nih saya nemu nih, contoh lain nih. Matthew 288. Matthew 2. Matthew 288. Apa ini? Matthew 28 nomor 8. Matthew 24 28 nomor 8. Ya, dengan Luke 24 9. Sama Mark 16 8. Bentar, yang mau dibilang berselisih yang mana? Ya 3 itu. Ya, ini kan Matius 28 ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu, yang itu? Ya. Nah, dengan Luke 24 9. Lukas 24 ya, sebentar. Aku pindahkan dulu ini biar gampang aku mencarinya. Lukas berapa? 24 9. Lukas 24 9. 24 ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya kepada ke-12 murid. Dan ya, apa perbedaan yang mau dibuat situ? Satu lagi Mark 16 8. Tunggu lu, dua ini lu Lukas dengan Matius. Apa yang mau kau permasalahkan di situ? Enggak, itu apa namanya kontroversinya sama Mark 16 8 yang dua itu. Oh, berarti ku tutuplah Markus ini dulu ya, Lukas ini ya. Markus berapa? Ya dibaca aja kan, itu kan bisa dibaca dua itu. Ya Markus berapa? 16 8. 16. Oke. Lalu mereka keluar lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Apa perbedaannya? Yang mau dijelaskan sini apa? Ya itu dipahami aja coba. Ya apa? Jelaskan langsung apa yang kau bilang kontroversi, menurutku enggak ada nih. Kan yang di Mark 16 8 itu, nah mereka nggak bilang apa-apa katanya karena mereka takut gitu. Terus? Sementara tadi apa namanya yang ayat sebelumnya itu kan itu kan titik, enggak kau lanjutkan lagi. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Pertus dan teman-temannya. Kok hanya diputus sampai situ? Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Titik. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Pertus dan teman-temannya. Gimana sih? Ya ginilah, intinya gini. Kan sama. Matius juga mengatakan dengan sukacita besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kan sama, apa sih bedanya? Gini. Intinya gini, kalau nggak ada kontroversi itu nggak mungkin itu banyak banget bukunya yang ngebahas kontroversi gitu loh. Nah, Lairudi mengakui itu enggak gitu. Kan sudah aku jelaskan tadi, aku minta contoh 1. Dan sudah aku jelaskan kontroversi ada. Bagi orang-orang yang malas mencari dan tidak mengerti bagaimana melihat isi Bible. Betul. Tapi bagi aku yang rajin mencari, sudah mengetahui konsep bagaimana berbicara Bible, bagiku nggak ada perbedaan. Yang ada adalah pertama, penulisnya berbeda, maka gaya penulisan berbeda. Tetapi tujuannya satu. Contoh yang di Markus tadi, gaya penulisannya begitu, dijelaskan Pertus dan kawan-kawan. Artinya kan murid-murid Yesus. Di Matius dikatakan murid-murid Yesus. Kan sama itu. Ini. Begini Pak Huli. Tahu nggak ada yang beda? Bentar Pak Huli, bentar.
itu kalau berputar-putar di situ-situ terus, tadi Bang Rudi udah Ya begini, menanyakan kontroversinya di mana atau kontradiksinya di mana. Bapak juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas ya kontroversinya apa. Jadi begini Pak, begini. gini. Harus Ya, perjelas saya dulu kan kalau ini. Kalau mengatakan kontradiksi, perjelaskan kontradiksinya seperti apa biar enggak kita juga bingung dengerin ini. ya ini kan saya juga baru masuk, nggak ada persiapan apa karena nanya Bentar. dan gini, dan itu kan sebetulnya udah hal yang banyak diketahui Iya betul Pak, tapi itulah orang gitu jawabannya kan. kan gitu ya. Nah, Itu Pak. kenapa? Itu kan tadi udah dijawab juga. Jadi kalau nanya itu lagi jawabannya akan tetap sama Pak. Gitu loh. Kecuali Gini mungkin kalau, aku kasih contoh bentar, Bu Rama. kontroversinya gini, aku Bentar. kasih contoh kontroversinya. Bentar. Kecuali kalau Masalahnya bisa kan dikembangkan. begini, kalau itu ada kontradiksi, itu artinya ada yang satu betul, ada yang satu nggak betul gitu loh. Nah kan kita nggak tahu yang mana tuh yang benar gitu. Nah, coba dijawab lagi karena Bang karena Rudi. ayat-ayat itu bertolak belakang gitu. Dijawab lagi Bang Rudi satu kali lagi. Saya sudah Di situ jawab. udah ya. Betul ada kontradiksi bagi orang-orang yang malas menggali dan kurang pengetahuan. Tetapi bagi saya yang rajin menggali dan punya pengetahuan tidak ada kontradiksi, maka saya minta tadi kamu kasih contoh satu, kamu kasih dan sudah saya jelaskan. Artinya apa yang kuucapkan itu betul dan apa yang kamu pikirkan sudah menjadi keliru. Bukan saya bilang salah, keliru. Ya, gitu, Oke, Pak, ya. lanjut Jadi, ke yang lain. Jadi intinya Ya gini aja, kalau bisa menurut berkembang. aku sih itu jadinya kayak nggak jujur. Oke, saya aja. kontradiksi, Sudah tapi- bilang, Pak. Bu Rahma tapi dan jadi semuanya. ngotot. Jangan paksakan ini Pak. Mohon maaf untuk semuanya, karena ketika apapun jawaban dari Bang Rudi itu biarkan saja apapun jawabannya, kita harus menghargai jawabannya. Karena apa? Karena itu adalah keimanan beliau. Jadi kita harus menghargai beliau. Apapun itu. Jadi kalau kita bertanya, dijawab biarin aja itu jawabannya apa gitu. Kan juga tidak berarti dalam kitab Al-Quran. Oke, silakan untuk yang lain. Mohon maaf ya. Biar netizen aja yang ambil ininya poinnya. Oke, aku bisa ya sedikit. Bu Rahma enggak Raisen itu, enggak Raisen. Iya. Kita tanya dulu Rudinya. Pasien dulu dan kemudian Bang Rudi mau atau tidak, masih ada waktu atau tidak gitu. Oke, Aku hanya itu menyambung. gini aja biar berimbang, the way itu kan ada. Biarkan dia bertanya kepada Muslim. Habis Oke. itu baru Hidayat Fani itu yang terakhir. Silakan. Oke, silakan. Bang The Way, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya. Soal saya jelas ya. Jelas, Dengar? bagus, kuat. Jelas Pak. Oke. Terima kasih. Tetapi ada Salam. aturan juga, apapun jawaban yang dijawab Bang Muklis, itu karena Anda bertanya, jadi apapun jawabannya juga tidak berhak untuk ngeyel juga ya. Enggak boleh Oke. counter ya. Berapa Ya. pertanyaan? Boleh Satu. counter. Boleh counter kok, cuman jangan Boleh counter sekali gitu loh. Jangan Usah ngeyel. memaksakan ya. Iya, Ya silakan. gitu. Oke. Tadi siapa nih yang narasumbernya dari Muslim? Soalnya saya baru masuk room ini. Zoom. Bang Mulis, Siapa namanya? Bang Mulis masih monitor? Masih. Ah, ya. Bang Mulis. Ya. Selamat malam Bang Mulis. Selamat Tadi saya dengar katanya Allahnya Nuh namanya sama ya dengan Allah. Kalau nggak salah lu ya. Iya. Iya. Saya mau tanya ini, kesamaannya itu sosok Allahnya yang orang Kristen sama orang Yahudi dengan orang Islam itu sama nggak sosoknya? Atau hanya karena dari nama saja mungkin disamakan gitu? Mungkin bisa jelaskan. Ini berarti kalau parameternya yang ditanyakan Nuh, di zaman Nuh belum ada Yahudi, belum ada Kristen ya. Yang jelas kita tadi berbicara tentang nama diri Sang Maha Pencipta atau proper name.
Kalau Anda parameternya adalah Kristen, Yahudi, dan Islam sekarang, ya kan? Ya saya harus bilang secara tegas bahwa sesembahan tiga umat itu sudah jelas berbeda, ya. Kok bisa tadi menyimpulkan namanya sama? Satu nama berarti udah beda toh. Sama itu antara sesembahan olehmu kepada para nabi berikutnya, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, kepada Nabi Muhammad, itu Al-Quran menegaskan konsisten dengan nama Allah. Paham Anda? Jadi parameter yang saya pakai itu dengan data primer Al-Quran. Jadi disimpulkan karena nama, terus artinya Allahnya sama gitu, atau bukan? Oh iya. Ya, kalau namanya beda kan berat, namanya sama, sosoknya belum tentu sama loh. Contoh, yang kita pakai itu proper name ya, bukan generic name. Proper name, nama diri. Paham Anda? Ya, oke saya setuju. Ya. Misalkan ada namanya Budi ya, atau Joko Widodo lah presiden. Joko Widodo yang presiden dengan Joko Widodo yang penjual sate mungkin beda kan? Oh, saya nggak mau pakai parameter dengan analogi makhluk. Ini kita bicara Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta parameternya itu adalah sesembahan dan dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi dia tidak perlu jabatan-jabatan seperti itu dengan parameter yang presiden atau bukan presiden. Paham Anda? Oh, jadi sekarang aku tahu bahwa kalau Bang Mulis ini mengakui bahwa sosoknya beda ya. Sosok yang mana yang beda? Yang mana? Yang beda maksudnya gimana? Sosoknya, sosok tahu kan? Sosok antara yang mana? Antara Allahnya, Islam, Allah Yahudi, katakan Allah Kristen, Allah Yahudi sama Islam. Oke aja lah, ini di sini ada dua aja lah. Ya, Kristen dan Islam gitu. Ya. Oh, antara Kristen dan Islam, ya beda. Beda ya. Beda. Oke, berarti karena gini ya, saya jelaskan kenapa beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad, gitu kan. Sedangkan Allah yang di Kristen, apalagi yang mengikuti penjelasan Lairudi tadi, itu sebenarnya bukan nama. Itu adalah aku adalah aku titik katanya. Lairudi nggak tahu lagi, pokoknya titik gitu. Itu bukan nama gitu. Dan itu adalah roh. Ya. Itu sebagai roh. Jadi disitulah saya tegaskan berarti berbeda antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah yang roh tadi. Paham Anda? Oke, good. Saya sih setuju. Ya. Setuju, mas sosoknya berbeda karena saya pernah mendapatkan jawaban dari, mohon maaf ya saya sebutkan aja, kebanyakan Muslim itu mengatakan sosoknya sama. Jadi saya nggak setuju sama dengan Bang Muklis ini. Seperti Gurunda Suma itu mengatakan sama. Jadi bapaknya Yesus membawa sama orang yang tidak. Oke. Berarti saya setuju dengan Bang Muklis ya, apa namanya Muklis ya? Ya. Nah, ya cuman perlu kita ini lagi ya, telusuri, karena yang menciptakan itu kan hanya satu Allah ya. Nggak mungkin Allahnya itu Allah si A menciptakan, Allah si B menciptakan ya. Nah, itulah diskusi kita malam ini, Pak. Jadi kita lihat konsistensinya. Karena klaim Maha Pencipta, semua agama dengan keyakinan sesembahannya mengklaim dialah. Sesembahannya itulah pencipta alam semesta ini. Saling klaim kan gitu. Ya kita lihat dari sisi konsistensinya. Apa yang jadi pedoman ya silakan buka secara pedoman kitab sucinya masing-masing. Konsisten atau tidak dalam menjabarkan sesembahan itu. Minimal terkait nama diri saja gitu. Oh, saya nggak setuju kalau nama diri nggak bisa membuktikan eksistensinya itu sama atau sosoknya sama ya. Boleh dijelaskan, saya kasih satu surah Al-Anbiya 30. Apakah Allah yang disembah Bapak Bang Muklis ini itu pencipta? Coba jelaskan. Al-Anbiya 30, mungkin ada yang bisa buka. Al-Anbiya 30. Ya.
Bentar. Setelah ini pertanyaan dijawab, ganti yang lain ya. Karena menurut saya ini sudah cukup. Al-Anbiya 30 ya. S30. Tadi sebenarnya masih prolog sih. Jadi intinya gini Pak lah, saya sih nggak mau so tahu dengan sesembahan orang lain ya yang bukan keyakinan. Makanya saya tanyakan, kalau dia walaupun namanya mirip-mirip nama, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan terakhir dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka? Masalahnya apa dengan ayat ini? Iya. Ini ya, kalau membaca ayat ini, kalau boleh saya ini ya, kalau boleh ya. Ini sebenarnya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Ya makanya Anda nanti bisa baca ayat yang lainnya di Al-Quran ya. Oh gitu. Jadi Bisa baca di kalau Al-Quran. Tadi saya sama Lerudi sudah menyodorkan banyak ayat ya. Anda mungkin nggak menyimak tentang di situ disematkan Allah lah pencipta langit dan bumi, Allah lah pencipta langit dan bumi, Allah. Jadi nama Allahnya pun disematkan di ayat-ayat itu, Allah pencipta langit dan bumi. Jadi begini Pak W ya, Pak W ini intinya dengan Kristen, saya pasti tanya dulu, konfirmasi dulu. Ini di Islam Allah, di Kristen Allah. Allah itu siapa kan gitu? Dijelaskan oleh Kristen bahwa Allah tuh begini. Oh, ternyata saya tangkap berbeda terkait dengan hakikatnya, entitasnya, begitu kan? Walaupun namanya mirip-mirip, begitu. Saya lebih ke merujuk ke hakikatnya sama enggak? Ternyata hakikat di Islam itu zat, dirinya itu zat yang maha sempurna. Di Kristen Allah itu roh. Ya udah saya tegaskan beda berarti. Walaupun namanya mirip-mirip, saya nggak mau ambil resiko itu disamakan gitu. Jadi di ayat Anbiya 30 ini ya, nggak bisa dipastikan Allah ini sang pencipta ya. Pencipta Anda Al-Quran itu 6.000 ayat lebih, Pak Wei. Oh berarti ini boleh nggak dipakai gitu, artinya nggak sesuai. Loh. Karena berkontradiksi dengan ayat yang lain. Karena di sini dikatakan pisahkan. Ya udah nggak apa-apa. Karena di sini dulunya menyatu ya, dia pisahkan aja kan. Oh gini Pak Wei. Oke. Ini dari Kristen ya Pak Wei. Pak Wei, kapan mau berdebat aja sama saya? Bikin waktu besok. Boleh. Kapan ya nanti diatur waktunya. Kapan? Mending atur waktu minggu boleh. Kita angkat tema dengan saya. Oke, boleh. Kalau gini kan Pak Wei nggak puas nih. Iya, soalnya kan saya melihatnya. Angkat tema, diskusi sama saya. Boleh. Titip nomornya ke saya. Titip nomornya ke moderator tuh. Nanti kita jadwalkan. Nggak usah, nanti aku ini aja kan. Nanti aku. Pak The Way ini kemana-mana orang kayak ini. Daripada Anda penasaran nanya-nanya nggak tuntas, mending debat aja sama saya langsung. Nggak apa-apa, nanti diagendakan nggak usah minggu apa-apa. aja. Minggu jam 2, jam 3 boleh sore. Kalau siang saya nggak bisa, saya bisanya malam. Iya malam nggak apa-apa. Malam jam 8, jam 9 kayak gini lah dengan sang debater. Oke, boleh. Gitu. Temanya tentukan aja nggak apa-apa. Itu Pak Wei, itu di chat. Atau dadakan nggak apa-apa juga. Dadakan juga nggak apa-apa. Itu di kolom chat ada nomor saya. Bapak chat aja ke situ. Oh iya, nanti kalau soalnya saya masih belum punya nomor ya, nanti aja. Nomor 1 campur-campur nanti nggak enak. Kamu dadakan sama saya sekarang langsung? Enggak, nanti malam sudah saya capek. Minggu aja, minggu sore. Selalu aja santai-santai. Ya, minggu jam 8 ya. Mungkin Anda ingin dipuaskan, biar Anda puas, saya lemas gitu. Nanti jam 8 malam minggu ya saya masuk. Masalahnya begini Pak Wei, ya? Masalahnya begini. Kalau kita tidak ada saling konfirmasi, kita karena ada beberapa jadwal untuk malam-malam berikutnya gitu loh. Ya kalau memang pas ada jadwal ya nggak usah, nanti lain waktu aja nggak apa-apa. Ya berarti nggak. Oke. Ya saya kan nyiapin ada waktu jam 8 minggu katanya malam, ya nggak apa-apa minggu malam. Oh belum tentu. Ya udah terima kasih ya jawabannya. Oke. Ya dilanjutkan yang lain aja. Ya sama-sama. Gimana Bang Rudi? Silakan, karena dikasih waktu sama Bang Rudi untuk menanyakan, silakan tanya.
Saya Kristen loh. Terima kasih Kristen loh. kepada Oh, Pak. moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Ini saya penanya terakhir ya. Saya yang terakhir. Bang Rudi. Siap. Mana Bang Rudi nih? Siap. Bang Rudi, ini lihat kan di foto profil saya Bang Rudi. Iya, kayak apa itu gerobak? Nah, itu kira-kira jualan apa Bang Rudi? Pertanyaan saya itu aja. Tunggu, dibesarkan dulu full screen. Kecil kali, mana tahu itu jualan apa. Ini pertanyaannya. Ya itu aja itu. Ya. Apa kira-kira gerobaknya itu? Makanya dibilang Hidayat Fani. Oke, terima kasih Hidayat. Langsung Pak nanya aja. Ya itu pertanyaannya, kira-kira itu gerobaknya jualan apa itu? Nggak tahu aku jualan bakso. Nggak tahu, penting gordennya merah. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Apa kira jawabannya itu Bang Rudi? Ya itu tadi kontradiksi. Saya membilang itu nanti jualan bakso, nanti Pak Nanya bilang itu jualan apem, nanti Pak AHC mengatakan itu jualan air jeruk. Nah, silakan. Rupanya di dalam gerobak itu ada bakso, ada apem, ada air jeruk. Kan benar semua. Oke, saya tanggapi ya. Saya Ya. tanggapi sedikit. Apalah arti dari sebuah gerobak? Lanjut Bang Rudi. Siap, terima kasih. Ya, terakhir Pak Nanya aja. Oke, silakan. Nanya aja bukan ke Kristen, ke Pak ini. Mau nanya apa? Saya nanya Ya, ya. ke Islam. Ya ke Islam Silakan, lah. silakan. Oke. Iya, silakan. Sesuai dengan pertanyaannya yang pertama ya. Oh ya. Apakah Quran itu ada kontradiksi, Pak? Menurut saya ini ada yang agak repot ini, Pak. Surat Al-Qasas 32 bisa buka, Pak? Surat Al-Qasas Al-Qasas 32. dengan Taha 22. Coba Bapak baca ya. Satu kepit tangannya ke leher, satu kepit tangannya ke ketiak ya. Nggak salah ya, ke ketiak ya. Ketiakmu katanya ya. Tapi ini ceritanya sama nih, Pak. Apakah mungkin Allah lupa ya, Pak? Nanti dulu Pak. Coba baca Al-Qasas 32. Surat Taha 22. Coba. Ini cerita yang sama, Pak. Firman Allah itu berasal dari Allah, Pak. Nggak ada yang lain, Pak. Satu orang itu. Terus yang satu lagi ayat berapa tadi? Taha 22. Masukkanlah tanganmu ke leher nih saya. Terus Taha 22 satu ya. ke ketiak, satu ke ketiak. Ceritanya sama, Pak. Taha 22. Satu ke ketiak, satu ke leher. Ini satu orang yang cerita loh, Pak. Satu orang yang cerita di beda ayat ya. Dan Ya, beda ketika ayat, tanganmu ke Betul. ketiakmu nih saya keluar menjadi putih bercahaya. Betul sekali, Pak. Lalu apa yang kontradiksinya antara kita tanganmu dengan Satu masukkan ketiak, satu di ketiak, satu di leher, yang Pak. di ketiak Itu cerita yang sama, Pak. Sama-sama keluar putih, Pak. Yang di Satu ketiak sama-sama ceritanya sama, Pak. Cuma satunya bedanya di ketiak, satu lagi di leher, Pak. Tapi cerita yang lainnya sama semua. Cuma bedanya di situ, Pak. Coba Bapak itu apa kontradiksi? Apa tidak gitu? tidak kontradiksi menurut saya. Oh, kenapa satu orang yang cerita, kenapa bisa beda cerita, Pak? Nah, itu surat Taha. Ini saya satu perangkat agak bingung juga nih mengamati dua ayat gini ya. Iya, sama Pak. Cerita yang lainnya semua sama. Cuma beda di ketiak, satu di leher, Pak. Bentar. Ayat 21 sampai 25. Kembalikan kepadanya keadaan semedang kepitlah tanganmu atau kami terima sebagian tanda-tanda kuasaan kamu. Yang tadi ayat berapa ya tadi ya? Al-Qasas 32, Taha 22. Al-Qasas 32, Taha
Dua-dua. Nah, sama ada dua-duanya di belakang, Pak. Bentar. Ini kan harus dua ayat ini harus Disandingkan. Disandingkan baru ketahuan, Pak. Masukkan tanganmu ke leher bajumu, niscaya keluar putih. Ya, yang satu masukkan ke ketiakmu. Oh, ya udah. Ini apa ya? Tidak kontradiktif. Jadi berurutan. Jadi sebelum sebelum masuk ke ketiak, otomatis si tangan itu masuk ke leher baju, baru masuk ke ketiak. Oh gitu. Jadi yang satu boleh. Ini satu orang yang cerita loh, Pak. Ya, sekarang saya satu cerita kepada Anda. Saya pertama gini, coba masukkan tanganmu ke leher bajumu. Iya. Masukkan. Lalu kepitlah di ketiakmu. Iya, coba Pak. Dulu pakai memang ada baju oblong, Pak. Kenapa? Memang dulu ada pakai baju oblong, Pak. Atau yang penting pakai baju lah. Yang penting pakai baju. Emang dulu nggak pakai baju? Ya kira-kira bajunya kayak apa ya, Pak ya? Ya nggak tahu lah. Yang penting pakai baju. Anda kok ngotot banget bajunya harus oblong, bajunya harus batik gitu. Yang penting Nabi Musa itu satu masukin ke leher. Sekarang satu saya tanya ke leher, satu masukin ke ketiak, Pak. Leher bajumu, Anda tahu leher bajumu? Ini di leher baju ini ada lubang. Coba kasasnya, coba. Masukkan tanganmu ke leher bajumu. Leher baju mana? Lalu dikepit di ketiakmu. Itu kan runut sebenarnya. Masuk ke leher baju dulu, baru dikepit di ketiak. Beda ya, Pak ya? Kenapa? Beda ya, Pak ya? Ya namanya runut, beda tapi runut gitu. Tahu nggak runut? Berurutan gitu. Bertahap secara berurutan. Jadi satu ceritanya masukin ke ketiaknya, yang satu cerita masukin ke dalam masuk ke ketiaknya berarti lewat leher baju. Paham? Leher baju. Oh, dulu ada baju oblong ya, Pak ya? Oh, nggak apa-apa, Pak, kalau ada baju oblong, Pak. Ya karena lah, itu mah baju oblong. Repot banget sih. Harus bisa menerima ya, karena sudah seperti awal. Iya, saya terima. Cuma aku kan satu orang yang cerita, Pak. Bu Josel. Iya, Bu Josel. Cuma satu orang yang cerita, tapi beda posisi gitu loh. Ya itu paham beda posisi ya. Satu orang cerita beda itu paham beda posisi. Kok ribet banget? Beda posisinya beda, Pak. Ya, satu masukin ke leher baju. Kok otak Anda masukin ke ribet banget? Pak. Otak Anda ribet banget gitu memahaminya. Enggak ribet. Udah tahu Pak, beda posisi kan? Beda posisi, benar. Jadi tangan beda posisi, Pak. Jadi udah puas begitu? Nggak puas, Pak. Kalau ini, ya Pak. Sudah. Kalau nggak puas ya nggak puas, Pak. Cuma masalahnya satu di ketiak, satu di leher. Kalau nggak puas, kapan Anda ada waktu? Kapan? Nggak puas, kelar, Pak. Cuma masalah itu, Pak. Gini aja, kapan Anda ada waktu untuk bisa sama saya? Kita head to head. Aja. Kita head to head. Mau silakan ke WAFM, kita lanjut ke sana aja. Atau WAFM penghujat nggak usah. Penghujat nggak usah. Saya mau nanya kata-katanya dari tadi seperti itu. Sini aja bro, kalau berani sini. Ya, saya cuma bisa menanya ya, bro. Oh, cuma bisa nanya. Oh ya, paham. Ya udahlah, kalau begitu. Kalau Anda cuma bisa nanya, saya pahamlah kemampuan Anda memahami. Gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Saya udah menjelaskan, ternyata Anda ngeyel, yang memang segitu kemampuan Anda. Saya paham udah. Jadi seperti kesepakatan awal, Muslim ataupun Kristen ketika bertanya dan dijawab ngeyel atau apa, itu karena apa? Ketika Anda bertanya, ketika dijelaskan ya sudah jangan ngeyel. Termasuk saudara Muslim pun juga saya tegur. Jadi beliau ini juga dengan cara seperti itu akhirnya ngajak debat gitu loh. Kalau debat silahkan tentukan waktu untuk berdebat, tapi di Zoom Muslim kan Anda yang datang. Kok kita disuruh jangan diajak ke sana lah gitu. Pak, gimana? Jadi kalau Anda datang silahkan, kami sebagai tuan rumah akan menerima dengan baik gitu loh. Karena di Zoom Muslim ini alhamdulillah tadi Bang Rudi juga bilang bahwa itu luar biasa. Bagus.
Saya lihat juga bagus kok. Nanti Bagus. saya kasih ini Pak. Kasih Kalau apa? datang nanti saya. Saya ini gelar penganut pahamnya karpetnya. Bang Rudi loh. Berani bertanya, berani ditanya ya lah ya. Iya. Mau langsung nggak? Mau langsung nggak? Gitulah. Langsung aja ya. Bro Rudi bisa bantu tampilin. Ntar saya minta gini bisa tampilin nggak? Soalnya saya repot nampilinnya. Di lain waktu aja, ini udah jam berapa? Kau berani Nanti nampilin. ini, Soalnya saya pakai gini, Pak. data, bro. Oke, Gini, silakan Pak. datang. Silakan Bentar datang. Josel, dan bentar bertanya. Josel, bentar Ya. Josel biar jelas ya. Saya jangan dipotong kalau ngomong. Ini Pak ya, nanti tentukan waktu kalau memang ya mau debat. Nanti kalau Bapak datang saya kasih karpet merah ya, saya gelar karpet merah. Iya. Makasih Pak, makasih. Atau bro, aku Oke. minta nanya satu lagi boleh nggak? Oh jangan, udah. Ini udah. Satu ini. lagi dong. Nantilah di Please, nanti satu kalau lagi dong. mau debat. Satu lagi aja bisa Satu lagi lah. lah. Iya, Mana, satu Bang lagi Rob? aja. Satu lagi Udah, lah. close. Tidak, karena gini. Close saja, close. Di awal sudah closing dan Bang Rudi juga tidak ada waktu. Mungkin next kalau ingin berdiskusi silahkan ke sini. Kita sudah memberikan waktu dan ruang untuk Anda ketika mau berdiskusi silahkan ke sini dan insya Allah di sini juga ujungnya adem. Terima kasih untuk waktu Bang Rudi, terima Siap. kasih untuk waktu Pak Profesor Asumsi dan demikian terima kasih untuk waktunya semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam saya memoderatori, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita akhiri dengan berdoa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi cukup sekian, terima kasih untuk semuanya. Apabila ada salah kata ataupun khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Bang Rudi, terima kasih banyak Ya, untuk terima kasih. Aku Liv ya. Sama-sama. Terima Sampai kasih, jumpa. Bro. Terima kasih bro. Ya. Oke. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang ini ya lain yang